Tak ada yang menyangka, perjalanan suci yang diimpikan seumur hidup justru berakhir dengan peristiwa paling mengerikan. Seorang ibu hajah yang dikenal kaya raya, mendadak meninggal dunia di Tanah Suci. Namun saat jenazahnya hendak dimakamkan di Madinah, kejadian di luar nalar terjadi. Bumi seolah menolak tubuhnya, hingga membuat para jamaah dan petugas panik, menangis, bahkan gemetar ketakutan. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat lahir batin, dan diberikan rezeki yang halal serta berkah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar cerita penuh hikmah ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana sahabat semua menonton kisah ini. Musim haji tahun itu datang seperti gelombang cahaya yang menjemput rindu. Di sepanjang jalan kota suci, bus rombongan melintas pelan membawa wajah-wajah lelah yang berbinar. Udara gurun terasa kering, membelai pipi dengan hangat yang tak putus, sementara adzan dari masjid-masjid kecil mengalun seperti seruan pulang. Di salah satu hotel yang ramai oleh jamaah dari berbagai negara, rombongan asal kampung pesisir menurunkan koper dan kantong kain yang diikat erat. Di antara mereka ada seorang perempuan yang paling banyak dibicarakan, namanya Hajah Maryam. Ia datang dengan pakaian serba putih yang licin dan harum, tas tangan mengilap, dan langkah mantap yang menandai dirinya sebagai orang berada. Sejak di bandara keberangkatan, cerita tentang kebaikannya beredar, ia disebut sering menyumbang untuk perbaikan musola, membagikan sembako saat lebaran. Tetapi di sela pujian itu, ada bisik yang lebih pelan, tentang lidahnya yang tajam, tentang caranya menatap rendah pada yang tak seberuntung dirinya, tentang pintu rumah yang kerap tertutup rapat ketika seorang tetangga miskin butuh bantuan. Di lobi hotel, para ibu melepas rindu pada air minum dingin, menepuk punggung satu sama lain, tertawa dan sesekali meneteskan air mata. Pemandu rombongan, Pak Syamsul, menepuk mik yang berdesis lalu mengatur jadwal. Malam ini, katanya, kita akan sholat di Masjid Nabawi, lalu besok subuh ziarah ke pemakaman Baqi. Jamaah mengangguk, mata mereka berbinar oleh bayangan malam yang bening di pelataran masjid. Hajah Maryam duduk di kursi dekat jendela, menatap kota yang berpendar. Ia merapikan jilbab, memeriksa perhiasan halus di pergelangan tangan, lalu memanggil petugas hotel dengan suara yang datar dan tak memberi ruang bantah. Kamar saya harus paling dekat lift, katanya. Saya tidak mau menunggu lama di koridor. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat beberapa ibu saling pandang, setengah kagum, setengah kikuk. Sore itu, rombongan menuju masjid. Di jalan, pedagang kurma menawarkan manisan, anak kecil berlari kecil sambil membawa tasbih warna-warni. Siti, teman sekamar Hajah Maryam, menggandeng lengan perempuan itu dengan halus. Hati-hati ya Bu, batunya licin, ucapnya. Hajah Maryam mengangguk seadanya. Di bibirnya sesekali lahir kalimat yang menusuk tanpa berniat menusuk. Ia membenarkan tas dan berkata, jamaah di depan lambat sekali, kita bisa tertinggal saf terbaik. Siti tersenyum dan menurunkan suaranya, kita pelan-pelan saja, yang penting sampai. Di pelataran masjid, angin membawa bau karpet yang hangat, suara doa bertemu suara langkah. Hajah Maryam duduk, menengadah pada langit yang bersih, bibirnya bergerak-gerak membaca doa yang dihafal sejak kecil. Ia menangis, atau mungkin matanya sekadar basah oleh lelah. Di sisi lain, seorang nenek berpunggung bungkuk merapat di saf, memohon ruang sekecil telapak tangan. Hajah Maryam menoleh, lalu bergeser, namun wajahnya tetap dingin. Malam itu seharusnya dingin yang manis, tetapi di dada beberapa orang, ada rasa yang sukar dinamai. Siti, yang duduk tak jauh dari Hajah Maryam, merasakan sesuatu yang berat pada napas temannya. Ia memandang mata Hajah Maryam yang merah, bukan seperti orang yang khusyuk, melainkan seperti seseorang yang menyimpan sesuatu. Barangkali rindu pada almarhum suami, barangkali beban dari kisah-kisah yang tak pernah selesai di tanah kelahiran. Seusai salam, jamaah berzikir, berbaris keluar, lalu menengok langit sekali lagi. Hajah Maryam berdiri agak cepat, seperti ingin jadi yang pertama menyentuh lantai hotel. Di lorong, ia sempat mengeluh, kenapa lift selalu penuh, kenapa petugas bergerak lambat, kenapa air minum tidak sedingin kemarin. Siti menenangkan dengan suara yang ringan, mengajak tertawa, menawarkan bahu untuk bersandar. Sesampai kamar, hawa pendingin ruangan menyentuh kulit seperti kabar baik. Hajah Maryam duduk di tepi ranjang, membuka kerudung perlahan, mengurut keningnya. Di meja, ada sepotong roti dan kurma yang dibagikan panitia. Ia menggigit sedikit, lalu menaruhnya kembali. Dari jendela, lampu kota berjatuhan seperti bintang yang dekat.
Siti menata botol air, merapikan sajadah, dan mengingatkan jadwal malam. Nanti tengah malam kita ke masjid lagi, katanya lembut, kita minta ampunan sebanyak mungkin. Hajah Maryam hanya mengangguk. Di matanya ada sesuatu yang berkilat, namun bukan air mata. Mungkin bayangan masa lalu, mungkin juga cermin kecil bernama penyesalan. Ia menghela napas panjang, seperti menguras sisa tenaga yang ia bawa jauh-jauh dari kampung. Jam bergeser pelan. Lorong hotel menyusut suara. Di kamar itu, Siti mulai tertidur, sementara Hajah Maryam masih duduk, jemari mengusap butiran tasbih satu persatu. Bibirnya berdoa, tetapi antara doa dan bunyi napasnya, ada jeda-jeda panjang yang aneh. Hening menebal. Ia bangkit hendak mengambil wudhu, namun langkahnya goyah. Dadanya terasa sesak seperti diikat tali yang kencang. Siti tersentak, bangun, dan meraih bahu temannya. Bu, istighfar bu, ayo duduk dulu. Hajah Maryam mencoba tersenyum. Tidak apa, bisiknya, hanya pusing sebentar. Tetapi detik berikutnya, tubuhnya lunglai seperti daun kering yang lepas dari ranting. Siti menjerit pelan memanggil tetangga kamar. Pintu-pintu terbuka, kaki-kaki berlari, doa-doa dilantunkan terburu-buru. Petugas medis hotel datang dengan tas kecil dan wajah serius. Alat sederhana dikeluarkan, denyut nadi dicari, napas diperiksa. Nama-nama Allah mengalir dari bibir jamaah di koridor, seperti sungai yang berusaha menenangkan batu-batu di kedalaman. Siti menggenggam tangan Hajah Maryam erat-erat, mengusap keningnya yang dingin. Di antara kesinisan dan kebanggaan yang pernah tinggal di diri perempuan itu, ternyata ada tangan kecil yang mencari maaf pada malam yang sunyi. Dokter menunduk lama, menatap jam tangannya, lalu bertukar pandang dengan perawat. Wajahnya tenang, suaranya pelan. Ia menyebutkan sebuah kabar yang tak ada manusia di Tanah Suci ingin mendengarnya. Waktu seakan berhenti, dan semua yang ada di kamar hanya mampu menatap tanpa kata. Di luar jendela, kota suci memantulkan cahaya seperti biasa, seolah tahu bahwa setiap jiwa datang dan pergi dalam rencana yang tak pernah tertukar. Di koridor, doa menguat, zikir memanjang, dan di hati banyak orang, ketakutan yang samar bercampur harap agar Allah menutup setiap aib, mengampuni setiap salah, dan menuntun yang tinggal untuk memahami isyarat dari langit. Keesokan paginya, kabar kematian Hajah Maryam sudah beredar ke seluruh rombongan. Di lobi hotel, wajah para jamaah terlihat muram. Ada yang meneteskan air mata, ada yang terdiam dengan tatapan kosong. Sebagian berbisik lirih, mendoakan agar almarhumah mendapat husnul hatimah. Sementara itu, panitia haji segera berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk proses pemakaman. Semua tahu bahwa siapapun yang wafat di Tanah Suci akan mendapat kemuliaan besar, dimakamkan di pemakaman Baqi, dekat Masjid Nabawi, bersama ribuan sahabat Nabi dan orang saleh dari berbagai penjuru dunia. Jamaah lain yang mendengar berita ini pun iri dalam hati, berandai-andai jika kelak ajal mereka pun tiba di tempat sesuci itu. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa yang akan terjadi justru membuat semua orang bergidik ngeri. Menjelang siang, keranda Hajah Maryam diangkat dari hotel menuju pemakaman. Jalanan Madinah terasa begitu panas, sinar matahari jatuh lurus menembus ubun-ubun. Para jamaah berjalan di belakang, melantunkan doa dan ayat-ayat suci. Wajah mereka serius, tidak ada senyum, hanya keheningan hikmat yang sesekali pecah oleh isak tangis. Di antara kerumunan, Siti berjalan dengan langkah goyah. Matanya sembab, hatinya bergetar, masih tak percaya bahwa teman sekamarnya yang semalam masih berdoa bersamanya kini terbujur kaku. Ia menunduk, mengulang doa istighfar, berharap Allah memaafkan segala hilaf sahabatnya itu. Sesampainya di pemakaman Baqi, suasana semakin syahdu. Ribuan nisan dari batu sederhana berjejer, tanpa nama mewah, hanya penanda kecil bagi tubuh yang beristirahat di bawahnya. Tanah gurun berwarna coklat muda, keras dan kering, seakan menyimpan ribuan cerita. Petugas pemakaman mulai bersiap. Liang lahat digali, para jamaah berkerumun membaca doa. Semua berjalan sebagaimana mestinya, hingga tibalah saat keranda diangkat untuk diletakkan di atas liang lahat. Saat itu, kejadian yang tak pernah mereka bayangkan pun terjadi. Beberapa petugas yang mengangkat keranda mengerutkan dahi. Berat sekali, gumam salah seorang. Mereka saling pandang, lalu mencoba mengangkat lebih keras. Namun anehnya, keranda itu seolah menempel di tanah. Langkah mereka goyah, tubuh mereka bergetar, dan wajah mereka mulai pucat. Astagfirullah, terdengar lirih dari salah satu jamaah. Semua orang menatap dengan bingung,
sebagian mulai panik. Petugas menambah jumlah orang untuk mengangkat, tapi hasilnya sama, keranda itu tidak bergerak seperti seharusnya. Suasana pemakaman yang tadinya penuh doa kini berubah mencekam. Jamaah mulai berbisik-bisik. Ada apa ini? Kenapa keranda tidak bisa diangkat? Suara bergetar terdengar dari berbagai sudut. Siti yang berdiri di belakang menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh sahabatnya itu seakan ditolak oleh bumi Madinah. Para ustaz dan petugas mencoba menenangkan. Mereka membaca doa lebih keras, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berharap Allah memudahkan. Namun keranda itu tetap tak bisa dipindahkan. Beberapa kali percobaan dilakukan. 4 orang mengangkat, lalu 6 orang, bahkan 8 orang mencoba bersama-sama. Semua tubuh tegang, urat tangan menonjol, keringat bercucuran meski udara gurun kering. Tapi tetap saja, keranda itu terasa seolah berisi batu raksasa. Semakin dicoba, semakin berat. Jamaah yang menyaksikan semakin panik. Ada yang menjerit kecil, ada yang tak henti beristighfar, ada pula yang jatuh terduduk sambil menangis. Seorang ustaz setempat akhirnya berdiri, wajahnya pucat, suaranya bergetar. Ia berkata lirih, ini tanda, bumi menolak jenazah ini. Kalimat itu menghantam hati semua orang seperti petir di siang bolong. Suasana makin hening, hanya terdengar isak tangis dan doa-doa yang tercekat. Siti memeluk tasbihnya erat, tubuhnya gemetar, dadanya bergetar. Hatinya bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi pada sahabatnya? Adakah dosa besar yang pernah dilakukan sehingga bumi tanah suci enggan menerimanya? Di tengah kegelisahan itu, beberapa jamaah mulai teringat cerita-cerita lama tentang almarhumah. Ada yang berbisik, dulu dia pernah menolak memberi zakat kepada tetangganya. Yang lain berkata, aku ingat, dia sering meremehkan orang miskin di kampung. Bisikan itu makin lama makin ramai, meski diucapkan dengan nada takut. Suasana semakin berat, rasa takut bercampur penyesalan memenuhi dada semua orang. Mereka sadar, apa yang terjadi bukan kebetulan. Ada pelajaran besar dari Allah yang sedang diperlihatkan secara nyata. Petugas mencoba lagi, kali ini dengan doa yang lebih panjang. Ayat kursi dibacakan keras-keras, syalawat menggema dari kerumunan jamaah. Semua berharap bumi akan luluh. Namun, sekali lagi, keranda itu tetap sulit digerakkan. Wajah para petugas makin pucat, tangan mereka gemetar. Jamaah menangis semakin keras, ada yang sampai sujud di tanah, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka sendiri. Pemandangan itu menjadi titik awal dari peristiwa besar yang akan diingat semua orang seumur hidup mereka. Matahari Madinah semakin terik, panasnya memantul di atas batu-batu nisan yang sederhana. Suara doa yang tadi mengalun kini terdengar tersendat-sendat, seperti terhenti oleh rasa takut. Jamaah yang semula berdesakan mendekat untuk menyaksikan pemakaman, kini justru menjauh sedikit, seakan ada aura berat yang tak kasat mata memenuhi udara. Petugas tetap berusaha tenang. Mereka menggali liang lahat lebih dalam, berharap tanah yang keras itu bisa melunak dan menerima jasad Hajah Maryam. Cangkul menghantam tanah, butiran pasir dan kerikil beterbangan, namun setiap kali mereka menggali, tanah itu seperti runtuh kembali, menutup seolah menolak. Ustaz setempat mengusap wajahnya, beristighfar panjang, lalu mengangkat tangan berdoa agar Allah memudahkan urusan. Tapi hasilnya tetap sama, tanah itu enggan terbuka dengan sempurna. Beberapa jamaah mulai menangis keras. Ya Allah, ampunilah dia, bisik seorang ibu tua sambil menutup wajahnya dengan sajadah kecil. Seorang bapak yang duduk di batu nisan bergetar tubuhnya, matanya tak lepas dari keranda yang terdiam di samping liang lahat. Siti, teman sekamar almarhumah, berdiri tak jauh dari situ, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Air matanya jatuh tanpa henti, mengingat kembali detik-detik terakhir Hajah Maryam di hotel. Ia merasa bersalah, mengapa semalam ia tidak lebih banyak menasihati. Mengapa ia hanya diam saat mendengar keluhan dan keluh kesah penuh amarah dari mulut sahabatnya itu? Keranda kembali diangkat, 8 petugas mengerahkan seluruh tenaga. Keringat bercucuran, napas mereka memburu. Bismillah, angkat, seru salah seorang dengan lantang. Tetapi lagi-lagi, keranda itu terasa jauh lebih berat dari yang seharusnya. Badan-badan yang kekar itu goyah, bahkan ada yang hampir terjatuh. Jamaah yang menyaksikan bersuara histeris. Allahu Akbar, astagfirullah, teriak beberapa orang. Anak-anak muda yang berada di barisan belakang sampai menutup mata karena tak sanggup melihat kejadian yang terasa begitu menakutkan itu.
Seorang ustaz senior mendekat, wajahnya serius dan penuh wibawa. Ia menunduk, memeriksa tanah yang digali, lalu memandang keranda yang tetap terdiam seakan menolak untuk bergerak. Dengan suara yang pelan namun jelas, ia berkata, "Saudara-saudara, ini peringatan besar dari Allah. Jangan terburu-buru berburuk sangka. Kita hanya bisa berdoa, memohon ampunan untuk almarhumah, dan memohon agar Allah memberi pelajaran kepada kita semua yang masih hidup." Ucapannya membuat sebagian jamaah menunduk, menangis lebih dalam. Namun, rasa takut masih menghantui. Di tengah suasana mencekam itu, ada jamaah yang teringat cerita-cerita tentang Hajah Maryam di kampung halamannya. Ia pernah menolak tetangga miskin yang datang meminta bantuan untuk biaya sekolah anaknya. Ia juga pernah memarahi keras seorang janda tua yang datang meminta beras, bahkan mengusirnya dengan kata-kata kasar. Jamaah yang mendengar cerita itu saling berpandangan, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka menyadari, amal yang tampak di mata manusia belum tentu diterima jika hati masih dipenuhi kesombongan. Upaya terus dilakukan. Ayat-ayat Al-Quran dilantunkan lebih keras. Surah Yasin menggema dari puluhan mulut jamaah, bercampur dengan tangisan yang pecah di antara mereka. Doa-doa itu terbang ke langit, memohon agar Allah membukakan bumi untuk menerima jenazah. Tetapi yang terjadi justru semakin membuat hati bergetar. Setiap kali keranda didekatkan ke liang lahat, tanah bergetar halus, seperti menolak. Seorang bapak yang berdiri dekat lubang langsung mundur ketakutan, hampir terjatuh. "Saya melihat tanahnya berdenyut," katanya dengan suara bergetar. "Demi Allah, saya melihatnya dengan mata saya sendiri." Siti semakin lemas. Ia bersandar pada bahu seorang jamaah lain, suaranya parau memanggil nama sahabatnya. "Ya Allah, maafkan dia. Ampuni semua dosanya. Jangan engkau hinakan dia seperti ini." Tangisnya membuat beberapa orang lain ikut terseduh. Suasana pemakaman berubah menjadi lautan air mata. Bukan hanya kesedihan, tetapi juga rasa takut yang begitu dalam. Semua orang merasakan bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa, peringatan yang nyata dari Allah. Beberapa jamaah mencoba menutup telinga anak-anak kecil yang ikut hadir. Mereka tidak ingin anak-anak itu trauma. Namun, suara tangisan, doa, dan teriakan histeris sudah memenuhi udara. Hari itu, di bawah matahari Madinah yang panas, para jamaah menyaksikan bagaimana bumi bisa menolak jasad seorang manusia. Pemandangan itu tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka, bahkan sampai mereka kembali ke tanah air. Dan di tengah kepanikan itu, sebuah kalimat meluncur dari mulut seorang ustaz dengan suara berat, "Wahai saudara-saudaraku, ingatlah, mati bukan hanya soal di mana kita menghembuskan napas terakhir. Yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup, bagaimana amal kita, bagaimana hati kita di hadapan Allah." Kata-kata itu membuat semua orang menunduk. Ada yang menutup wajah dengan tangan, ada yang meremas sajadah erat-erat. Mereka sadar, peristiwa ini bukan hanya ujian bagi almarhumah, tetapi juga pelajaran besar bagi semua yang menyaksikan. Matahari bergeser ke atas kepala, cahaya semakin tajam, menelusuk ke setiap sudut pemakaman baki. Wajah jamaah yang berkumpul sudah basah oleh keringat bercampur air mata. Beberapa terlihat pucat pasi, sebagian lain berbisik lirih sambil tak henti mengucapkan istighfar. Suasana yang sejak awal hikmat kini benar-benar berubah menjadi mencekam. Setelah berkali-kali gagal memasukkan keranda ke liang lahat yang runtuh, petugas memutuskan untuk mencoba sekali lagi dengan jumlah orang lebih banyak. 10 orang dikerahkan, semua dengan tubuh tegap dan tangan kuat. "Bismillah, angkat," seru mereka. Keranda itu pun diangkat perlahan, dengan doa-doa yang mengiringi dari jamaah yang berkerumun. Namun entah bagaimana, keranda itu bergetar halus seperti ada sesuatu di dalam yang menolak. Petugas berusaha sekuat tenaga, langkah demi langkah mereka arahkan menuju liang lahat. Tiba-tiba, suara krek terdengar nyaring. Tali pengikat keranda putus mendadak. Seisi pemakaman terperanjat. Keranda bergoyang keras, tubuh Hajah Maryam nyaris terjatuh ke tanah. Jeritan jamaah perempuan pecah seketika. Ada yang menutup wajah dengan tangan, ada yang berlari mundur, bahkan ada yang jatuh pingsan. Siti berteriak histeris sambil mengulurkan tangan seakan ingin menahan sahabatnya yang hampir jatuh. Air matanya deras, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, jangan biarkan dia terhina seperti ini," isaknya. Petugas dengan sigap menahan keranda agar tidak terlepas, wajah mereka tegang, keringat bercucuran deras, urat di leher menegang. Beberapa detik yang terasa begitu panjang itu membuat semua orang menahan napas. Seolah waktu berhenti,
Hanya suara jeritan dan doa yang terdengar di udara. Setelah berhasil menstabilkan keranda, para petugas terduduk lemas. Nafas mereka terengah, wajah mereka penuh ketakutan. Ini di luar nalar manusia, ucap salah seorang petugas dengan suara parau. Ustaz senior yang hadir segera maju ke depan, suaranya berat namun bergetar. Saudara-saudaraku, ini jelas peringatan Allah. Kita semua harus mengambil pelajaran. Jangan pernah merasa amal kita cukup. Jangan pernah merasa ibadah kita menjamin surga. Lihatlah apa yang terjadi hari ini, Allah menunjukkan kuasanya di hadapan kita semua. Jamaah menangis lebih keras. Ada yang memeluk bahu satu sama lain, ada yang terisak sambil menundukkan kepala dalam-dalam. Seorang bapak parubaya jatuh berlutut di tanah, tangannya terangkat tinggi, suaranya parau memohon ampun. Ya Allah, jangan biarkan kami mati dalam keadaan Engkau murka. Jadikan ini pelajaran agar kami bertaubat sebelum terlambat. Kata-katanya menusuk hati banyak orang. Siti terduduk di sisi keranda, memeluk sajadah kecil yang dibawanya dari kampung. Wajahnya basah, matanya sembab, suaranya hampir tak terdengar. Mari, maafkan semua orang yang pernah kau sakiti. Semoga Allah lembutkan hatimu di hadapannya. Ia tahu, tidak ada yang bisa menolong kecuali doa. Namun melihat sahabatnya diperlakukan bumi dengan cara demikian, hatinya remuk berkeping-keping. Keranda kemudian diletakkan lagi di samping liang lahat. Para petugas saling berpandangan, bingung, putus asa. Mereka tak tahu harus bagaimana. Beberapa ustaz berkumpul, berdiskusi singkat, sementara jamaah menunggu dengan cemas. Lalu salah seorang ustaz berkata dengan suara lirih namun tegas, kita jangan menyerah. Kita harus berdoa lebih kuat, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Jangan salahkan almarhumah, karena kita semua pun tidak tahu nasib kita kelak. Anggap ini teguran agar kita memperbaiki diri. Suasana menjadi lebih khusyuk. Jamaah serentak mengangkat tangan, berdoa dengan suara bergetar. Surah Yasin kembali dibacakan, kali ini lebih lantang, lebih khusyuk. Syalawat menggema dari puluhan mulut yang bergetar. Air mata jatuh di atas tanah gurun, membasahi pasir kering. Mereka semua berharap doa itu bisa meluluhkan bumi, agar akhirnya menerima jasad Hajah Maryam. Namun bayangan kejadian barusan tak bisa hilang dari benak mereka. Tali keranda yang putus, tubuh jenazah yang hampir jatuh, jeritan histeris jamaah, semua itu bagaikan mimpi buruk yang nyata. Orang-orang sadar, mereka baru saja menyaksikan kuasa Allah secara langsung. Dan ketakutan itu akan mereka bawa pulang, menjadi cerita yang tak akan pernah dilupakan seumur hidup. Langit Madinah perlahan berubah, warna biru terang mulai meredup diliputi bayangan sore. Jamaah masih terpaku di sekitar liang lahat, wajah-wajah mereka menanggung lelah bercampur haru. Setelah kejadian tali keranda putus dan hampir menjatuhkan jenazah, suasana menjadi sangat tegang. Namun para ustaz dan petugas tidak menyerah. Mereka bermusyawarah singkat, lalu memutuskan untuk melakukan doa bersama lebih panjang sebelum mencoba kembali pemakaman. Jamaah pun mengikuti, menengadahkan tangan tinggi-tinggi, suara doa menggema, tangis terdengar di banyak sudut. Ayat-ayat suci dilantunkan dengan penuh kehusyukan, seakan seluruh hati berkumpul untuk memohon agar bumi akhirnya membuka diri menerima jasad Hajah Maryam. Setelah doa panjang itu, petugas kembali bersiap. Kali ini mereka mengangkat keranda dengan lebih hati-hati, sambil terus melafalkan takbir. Keranda bergeser perlahan, seakan beratnya berkurang sedikit. Jamaah menahan napas, sebagian bahkan menutup mata karena takut melihat keranda kembali goyah. Perlahan, keranda didekatkan ke liang lahat. Beberapa petugas yang memegang tali penyangga gemetar, namun mereka terus bertahan. Bismillah, Allahu Akbar, seru mereka bersamaan. Dan akhirnya, setelah sekian lama, keranda itu bisa diletakkan di bibir liang lahat. Namun ketika tubuh almarhumah hendak dimasukkan, tanah kembali runtuh menutup. Jamaah menjerit kecil, sebagian mundur dengan wajah pucat. Petugas kembali menggali, menyingkirkan pasir dan kerikil, lalu mencoba lagi. Proses itu berulang beberapa kali hingga akhirnya, dengan usaha keras, tubuh Hajah Maryam berhasil dikebumikan. Tidak seperti biasanya, kali ini penguburan dilakukan dengan cara lebih hati-hati, penuh doa, dan memakan waktu yang sangat lama. Petugas mengatur tanah penutup dengan penuh kehati-hatian, sementara jamaah terus membaca doa. Suasana begitu mencekam, hingga setiap detik terasa panjang dan menekan. Saat tanah terakhir ditimbun di atas jasadnya, jamaah hanya bisa menangis.
Tidak ada rasa lega seperti biasanya setelah prosesi pemakaman. Yang ada hanyalah rasa takut, rasa was-was, rasa peringatan yang menghujam hati. Seorang ustaz berdiri di hadapan jamaah, suaranya berat menahan emosi. Saudara-saudaraku, ini peringatan bagi kita semua. Jangan pernah merasa amal kita cukup. Jangan pernah bangga dengan status haji, hajah, atau apapun. Yang Allah lihat adalah hati kita, amal kita, dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Ucapannya menancap tajam di hati setiap orang yang hadir. Siti, yang sejak tadi menangis tanpa henti, kini terduduk lemas di sisi pemakaman. Wajahnya sembab, matanya merah, tubuhnya gemetar. Ia merasakan campuran antara duka, takut, dan penyesalan. Ia teringat kembali semua cerita tentang Hajah Maryam, tentang kebiasaan merendahkan tetangga, tentang kata-kata kasarnya kepada orang miskin. Semua itu kini terbayang jelas. Ya Allah, bisiknya lirih, jadikan peristiwa ini pelajaran bagi kami. Ampuni dia, ampunilah kami semua yang masih hidup. Kabar kejadian ini segera menyebar. Jamaah dari rombongan lain mendengar, lalu membicarakannya. Dalam hitungan jam, berita ini sampai ke telinga ribuan jamaah haji Indonesia lain di Madinah dan Mekah. Bahkan sebelum mereka kembali ke tanah air, kisah itu sudah lebih dulu sampai ke kampung halaman Hajah Maryam. Tetangga-tetangga yang dulu sering diremehkan menangis saat mendengar cerita itu. Ada yang merinding ketakutan, ada yang beristighfar panjang, ada pula yang memukul dada sendiri karena merasa begitu banyak dosa yang belum ditebus. Saat rombongan Hajah Maryam pulang ke Indonesia, cerita ini menjadi buah bibir. Orang-orang tak henti membicarakannya. Ada yang mengambil pelajaran, ada pula yang merasa ini adalah teguran langsung dari Allah bagi siapapun yang masih hidup. Video rekaman amatir yang diambil jamaah dengan ponsel bahkan tersebar luas di media sosial. Judul-judul mengerikan bermunculan, mayat hajah ditolak bumi di Madinah, peringatan dari Tanah Suci, dan lain sebagainya. Netizen membagikan kisah ini dengan berbagai reaksi, takut, menangis, hingga merenung dalam-dalam. Seiring berjalannya waktu, kisah Hajah Maryam menjadi semacam legenda peringatan. Di pengajian-pengajian, para ustaz menceritakan ulang kejadian itu sebagai pelajaran. Di kampung halamannya, orang-orang kini lebih rajin beribadah, lebih lembut dalam bersikap, dan saling mengingatkan agar tidak sombong meski memiliki harta atau gelar. Nama Hajah Maryam dikenang bukan karena kekayaannya, melainkan karena kisah akhir hidupnya yang menjadi cermin bagi banyak orang. Bahwa kematian bisa datang dengan cara yang indah, tetapi juga bisa penuh dengan teguran jika kita lalai. Hari itu di pemakaman Baki, ratusan orang pulang dengan wajah muram dan hati yang bergetar. Mereka tahu, mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, kuasa Allah yang diperlihatkan di depan mata. Dan sejak hari itu, setiap kali mereka menatap Ka'bah, setiap kali mereka melantunkan doa, mereka akan selalu teringat satu pelajaran penting. Tidak ada yang lebih berharga dari hati yang ikhlas, amal yang tulus, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kisah Hajah Maryam menjadi peringatan besar bagi kita. Ia meninggalkan dunia di Tanah Suci, tempat yang diidam-idamkan jutaan muslim. Namun perjalanan akhirnya penuh kejadian menggetarkan. Bumi yang biasanya menerima dengan lapang, kali ini seolah menolak. Dari sini kita belajar, bahwa yang Allah lihat bukanlah harta, status, atau gelar, melainkan ketulusan hati, amal yang ikhlas, dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Jangan pernah merasa aman hanya karena banyaknya ibadah lahiriah. Jangan pula meremehkan orang lain meski kita merasa lebih mampu. Kesombongan, kezaliman, dan hati yang kotor bisa menjadi penghalang di hadapan Allah. Peristiwa ini adalah teguran, bukan hanya untuk almarhumah, tapi untuk kita semua yang masih diberi kesempatan hidup. Mari kita perbanyak istighfar, memperbaiki diri, dan menjaga hati agar tetap rendah, agar kelak Allah menutup hidup kita dengan husnul hatimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan kubur kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridainya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup, jangan lupa sahabat semua untuk klik like, bagikan cerita ini agar lebih banyak yang mengambil hikmah, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi kisah penuh makna. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana sahabat menonton cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.